Namun justru ada beberapa cerita yang beredar di mana ada kuli proyek yang dijadikan tumbal. Hai guys, selamat datang kembali di channel GSNC Official. Nah, buat teman-teman semuanya, thank you udah klik video ini. Nah, malam ini kita akan ngebahas cerita yang mungkin bisa dibilang cerita yang lumayan menarik untuk kita bahas gitu. Nah, buat anak-anak yang lahir sekitar tahun 90-an pasti udah nggak asing lagi dengan cerita tumbal proyek. Diculik oleh orang-orang jahat, kemudian kita dicor hidup-hidup menggunakan adonan semen. Ini buat anak-anak yang bandel sering banget ditakut-takutin sama orang tuanya gitu. Nah, istilah tumbal proyek itu udah nggak asing lagi bagi sebagian orang. Apakah benar tumbal proyek itu benar-benar ada? Atau cuman buat nakut-nakutin anak kecil supaya mereka nggak bandel gitu? Sekarang mari kita bahas bersama-sama di sudut cerita. Biasanya kan, waktu kecil kita sering ditakut-takutin sama orang tua kita supaya nggak sembarangan ikut sama orang yang nggak kita kenal. Takutnya nanti kita akan diculik dan dijadikan tumbal proyek. Nah, menurut cerita yang berkembang, jenis tumbal biasanya berupa hewan ataupun manusia. Konon tumbal ini berlaku untuk pembangunan kayak jembatan, mall, dan juga kayak jalan tol gitu. Nah, persembahan tumbal ini konon katanya adalah perjanjian terikat dengan makhluk gaib ataupun jin penunggu tempat itu. Nah, sebenarnya tumbal proyek ini udah berkembang di masyarakat dan bukan hanya menjadi sekedar mitos untuk menakut-nakuti anak kecil agar segera pulang saat pulang sekolah gitu. Banyak konten kreator yang membahas kisah-kisah seram ataupun misteri-misteri yang bersangkut pautan dengan tumbal proyek. Pada dasarnya, tumbal proyek ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Justru yang ada hanyalah gosip yang beredar di masyarakat gitu. Memang harus diakui, pada proyek-proyek tertentu bisa saja ada para pekerja ataupun para kuli proyek ini yang mengalami kecelakaan kemudian meninggal dunia gitu. Terkadang juga penduduk sekitarnya yang menjadi korban. Namun semuanya ini belum bisa dipastikan kalau tumbal proyek itu benar-benar ada. Ada beberapa jenis tumbal proyek. Yang pertama ini adalah hewan. Kalau bagian ini mungkin memang benar-benar pernah terjadi gitu ya. Cerita yang berkembang di masyarakat adalah penumbalan kepala hewan. Contohnya adalah penumbalan kepala sapi ataupun kepala kerbau. Di mana nantinya kepala sapi ataupun kepala kerbau ini akan ditanam di tanah dekat fondasi. Nah, biasanya penumbalan kepala hewan ini dilakukan dalam proses pembangunan kayak bendungan, jembatan, jalan tol, maupun gedung-gedung gitu. Apakah kalian pernah melihat secara langsung proses penumbalan kepala hewan ini? Tulis di kolom komentar. Nah, kalau penumbalan hewan itu kayaknya hal wajar gitu. Namun justru ada beberapa cerita yang beredar di masyarakat adalah para pekerja kuli proyek yang kemudian mereka dijadikan tumbal. Mereka akan dibunuh secara sadis, seperti ditimbun adonan semen, dikubur hidup-hidup, bahkan didorong dari lantai atas kemudian meninggal. Nah, katanya tumbal proyek manusia ini ada dua jenis. Ada yang orangnya langsung dicor menggunakan semen dalam keadaan hidup-hidup, di mana orang ini dijadikan sebagai dasar bangunan. Ada juga yang meninggal secara tidak wajar saat pembangunan ini terjadi. Contohnya meninggal karena kecelakaan ataupun sakit secara tiba-tiba kemudian meninggal. Lantas apa sih sebenarnya tujuan dari proses penumbalan manusia ini? Pada dasarnya semua itu berawal dari pandangan bahwa suatu bangunan akan kokoh jika ada sosok yang menjaganya. Nantinya, para tumbal proyek ini akan dijadikan sebagai penjaga dalam bentuk hantu ataupun makhluk halus. Nah, kemarin pas aku lagi riset, aku nemu dari suatu web gitu. Dimana di sini dijelaskan dalam proses pembangunan jembatan, orang proyek itu akan mencari anak laki-laki dan juga perempuan di sekitaran lokasi proyek. Dimana nantinya kedua anak ini akan ditimbun hidup-hidup menggunakan beton di pilar penyangga jembatan sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Hal ini bertujuan supaya nantinya roh kedua anak itu menjadi penjaga jembatan dan nantinya akan membuat jembatan itu menjadi kokoh dan juga awet. Nah, selain di Indonesia, ternyata di Jepang juga ada tumbal proyek yang namanya hitobashira. Hitobashira ini dilakukan karena adanya kepercayaan kuno bahwa bangunan akan lebih stabil dan juga tahan lama dengan cara menyegel manusia di dalam tembok, di mana tujuannya adalah untuk persembahan kepada dewa. Nah, kasus yang paling populer mengenai hitobashira ini adalah saat pembangunan kastil Matsue di abad ke-17. Saat itu, pilar bagian tengah dari bangunan tersebut selalu saja ambruk. Namun setelah berhasil menyegel seorang wanita di dalamnya, pilar tersebut
tersebut berhasil berdiri. Meski demikian, arwah yang dikorbankan itu dirumorkan menghantui bangunan tersebut. Nah, jadi itulah beberapa cerita tentang tumbal proyek. Apakah kalian percaya dengan adanya tumbal proyek? Atau kalian punya cerita sendiri mengenai tumbal proyek? Tulis di kolom komentar. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini agar aku makin semangat untuk membuat konten selanjutnya. Dan aku Arnata, thank you.